Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu seorang tabib Yahudi yang dikirim oleh penguasa di Mesir, Mukaukis, sebagai tanda persahabatan. Rasulullah pun mengizinkannya, dan kemudian tabib Yahudi itu pun mulai membuka praktek di Madinah. Selama 2 tahun menetap dan membuka praktek di Madinah, sama sekali dia menganggur, menandakan betapa kesehatan penduduk Madinah betul-betul berada pada tingkat yang sangat tinggi. Kemudian sang tabib kembali datang menemui Rasulullah, kali ini untuk permisi pulang ke negerinya. Tabib itu pun merasa bosan dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah masyarakat Madinah takut kepada tabib? Nabi Muhammad pun menjawab, tidak. Terhadap musuh saja tidak takut, apalagi kepada tabib. Tabib itu pun bertanya kembali, tapi mengapa selama 2 tahun tinggal di Madinah tidak ada seorang pun yang pernah berobat kepada saya? Karena penduduk Madinah tidak ada yang sakit, kata Nabi. Untuk ketiga kalinya tabib itu pun tidak puas. Mustahil tidak ada seorang pun yang mengidap penyakit, tanya sang tabib dengan rasa kurang percaya. Kemudian Nabi Muhammad kembali menjawab, silakan periksa ke segenap penjuru Madinah untuk membuktikan ucapanku. Maka tabib Mesir itu pun melakukan perjalanan keliling Madinah guna mencari tahu apakah benar ucapan Nabi tersebut. Ternyata memang di seluruh Madinah ia tidak menjumpai orang yang sakit-sakitan. Akhirnya ia berubah menjadi kagum dan bertanya kembali kepada Nabi Muhammad, bagaimana resepnya sampai orang-orang Madinah sehat-sehat semuanya? Nabi Muhammad pun menjawab, kami adalah suatu kaum yang tidak akan makan kalau belum lapar, dan jika kami makan tidaklah sampai terlalu kenyang. Itulah resep untuk hidup sehat, yakni makanan yang halal dan baik. Dan makanlah untuk takwa, tidak sekedar memuaskan hawa nafsu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lambung manusia itu tempatnya segala penyakit, sedangkan pencegahannya itu pokok dari segala pengobatan. Berangkat dari cerita tabib Yahudi di atas dapat kita simpulkan bahwa kaum muslimin pada masa awal perkembangan agama Islam adalah satu kaum yang amat disiplin dalam mempraktekkan pola hidup sederhana. Meskipun mereka hidup berkecukupan, mereka tidak menjadi rakus dan selalu menjalani pola hidup sederhana seperti yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu yang membuat mereka mampu mengendalikan perut dan menghindari sifat rakus atau ingin menikmati segalanya. Mereka yakin bahwa perut atau lambung menjadi tempatnya segala penyakit yang bersifat fisik maupun non-fisik. Yang bersifat fisik adalah segala bentuk penyakit yang dapat dideteksi secara medis seperti diare, disentri, kolera, MAH, dan penyakit perut lainnya. Sedangkan yang bersifat non-fisik adalah segala bentuk penyakit kejiwaan yang tidak dapat dideteksi secara medis seperti tamak, rakus, serakah, konsumtif, materialistis, dan sebagainya, di mana penyakit tersebut hanya bisa diobati dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Berikut merupakan kisah seorang tabib yang heran ketika berada di lingkungan Rasulullah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Dengan semakin banyaknya penyakit saat ini, alangkah baiknya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, agar hidup kita selalu sehat dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Sekian dulu berita dari Surat Kabar. Semoga info ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.